Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian, guru kelas 6A MI Sunan Kalijogo. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan biasa, maka hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan desimal. Mungkin kalian sudah mempelajari di kelas sebelumnya ya. Kita tinggal mengulang saja. Langsung saja saya berikan contoh. Di sini saya beri contoh 8,4 ditambah 5,7. Untuk mengerjakan penjumlahan pecahan desimal ini kita bisa menggunakan cara bersusun ya. Dengan cara bagaimana? Sama seperti menjumlahkan bilangan bulat, bilangan caca seperti biasanya, tapi kalian harus meluruskan tanda komanya. Jadi seperti ini ya, 8,4 ditambah 5,7 kalau dijumlahkan secara bersusun, kita luruskan komanya. Jadi seperti ini. Kalau komanya sudah lurus, maka kita tinggal menjumlahkan seperti biasanya. Seperti di sini 4 ditambah 7 11, nyimpen 1 ya, 1 tambah 8 9, 9 tambah 5 14. Lalu bagaimana? Komanya turun. Nah, 14,1 di sini kita tulis 14,1. Jadi 8,4 ditambah 5,7 hasilnya adalah 14,1. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, saya ambil 6,8 ditambah 1,23. Nah, kalau yang seperti ini sama ya caranya, kita gunakan dengan cara bersusun. Lalu kita luruskan komanya. 6,8 ditambah 1,23. Ingat diluruskan komanya ya. Kalau komanya sudah lurus, sudah disusun seperti ini, kita tinggal menjumlahkan saja. 3, ini tidak ada yang lurus dengan angka 3, berarti ini bisa dianggap sebagai angka 0 ya. 0 ditambah 3 hasilnya adalah 3. 8 ditambah 2 10, nyimpen 1 ya. Di sini 1 tambah 6 tambah 1 hasilnya 8. Untuk komanya kita tinggal meluruskan saja, turun komanya ya. Jadi di sini hasilnya adalah 8,03. Jadi 6,8 ditambah 1,23 hasilnya adalah 8,03. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga, enam 872 ditambah 14,02. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana? Sama ya, sama, kita bisa menggunakan cara bersusun. Kembali lagi kita luruskan komanya ya. Ini sebagai catatan untuk kalian. Saya tulis di sini ya, koma diluruskan. Nah, ini sebagai pedoman ya, sebagai catatan untuk diingat-ingat bahwa dalam penjumlahan pecahan desimal maka yang terpenting adalah meluruskan komanya ya, supaya hasilnya tidak salah. Oke, selanjutnya kita operasikan, kita hitung ya hasil dari contoh soal nomor 3. 6,872 ditambah, ingat ya, diluruskan komanya. 6 di sini adalah satuan, maka 14-nya, nah di sini ini satuan, ini puluhan ya, 0,02 diluruskan komanya, kemudian baru kita susun seperti biasanya. Ini nggak ada yang lurus dengan 2, ini berarti kita anggap 0 ya. Boleh ditulis, boleh tidak ya. Tidak ditulis bukan berarti tidak ada, tapi ini adalah sebenarnya adalah 0. Jadi 2 ditambah 0 hasilnya adalah 2, 7 ditambah 2 hasilnya 9, 8 ditambah 0 hasilnya 8, 6 ditambah 4 hasilnya 10, nyimpen 1, di sini hasilnya 2. Komanya tinggal turun.
Jadi 6,872 ditambah 14,02 hasilnya adalah 20,892. Ya, jadi kalian harus ingat, yang harus kalian ingat bahwa dalam penjumlahan pecahan desimal, ya, maka komanya harus diluruskan, baru dioperasikan seperti kita mengoperasikan penjumlahan pada bilangan cacah atau bilangan asli, ya. Oke, untuk materi penjumlahan pecahan desimal mungkin sampai di sini saja. Jika kalian ada pertanyaan, seperti biasanya, silakan kalian bertanya via Jabri ke saya. Nanti insya Allah akan saya jelaskan ya, kalau kalian misalnya kurang jelas. Baiklah, materi penjumlahan pecahan desimal sampai di sini dulu. Ingat, selalu jaga kesehatan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.